Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa sallallahu muallif hadal kitab Syekh Jalil al-Mabari usul jami masyaykhina syaratul fatul mu'in sallallahu ayah bajar usul wa suhaimi sallallahu wa wajid subayusun wa ila usul jami nas'aluka bi syafaati wa nas'aluka bi karamati wa nas'aluka bi barakatihi misyai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Al-hadis. Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian fikih bab baru, yaitu faslun fi sholatil jum'ati. Ini bab akan menerangkan tentang masalah sholat Jumat, yang mana di bab ini kita akan menemukan satu syarat wajib sholat Jumat, yang kedua syarat sah mendirikan Jumat, yang ketiga syarat sah Jumat, yang keempat syarat khutbah, yang kelima sunat ketika berangkat atau melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini bab yang akan kita kaji dalam kitab Fathul Mu'in di bab sholat Jumat, dan ini menjadi sudah kelayakan umum tentang masalah sholat Jumat. Namun dalam isinya itu, prakteknya itu kadang-kadang salah aturan, terutama banyak sekali instansi terkait yang memang mendirikan sholat Jumat. Di antaranya pabrik, itu kan karyawan di dalam pabrik itu kan suka ada yang mendirikan sholat Jumat. Nah, ini permasalahan yang memang harus kita luruskan. Lalu siapakah pendiri daripada sholat Jumat tersebut? Nah, itu yang kedua, ketika dalam khutbah itu ada yang selalu memakai bahasa Indonesia, dalam artian Pak, konteks khutbah nanti di depan disebutkan salah satu syarat khutbah itu harus dengan memakai bahasa Arab. Nah, sedangkan yang sudah sering kita temukan itu selalu konteksnya itu di luar sholat Jumat. Khutbahnya itu khutbah mahutbah, tapi terjemahannya menceritakan proklamasi 17 Agustus. Lah, ini kan sudah ngaco. Nah, ini perlu kita luruskan. Nah, di kitab Fathul Mu'in akan kita bahas harusnya seperti apa ini khutbah, harusnya ini Jumat, bisa sahnya seperti apa, insyaallah akan kita bahas. Nah, nanti itu mahnya sekadar selingan-selingan. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan 1 minggu sekali, ya.
Jadi jangan terlalu rajin sholat Jumat, apa cukup 1 minggu sekali. Nah, hiya fardu ainin, sholat Jumat itu menjadi fardu ain. Fardu ain kewajiban ke setiap insan, artinya setiap orang yang berakal wajib untuk mengerjakan sholat Jumat karena status hukumnya adalah fardu ain. Inda ijtima'i saraitiha, tatkala kumpul berbagai syarat Jumat. Wa furidat di Makkah, difardukannya sholat Jumat itu dulu ketika Nabi berada di kota Mekah. Walam takun bihali faqdil adadi auli anna syi'araha al-idhar wa kana sallallahu alaihi wasallam mustahfian fiha. Dipardukannya sholat Jumat ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj itu, Nabi setelah itu Pak di kota Mekah itu belum sampai Nabi secara terang-terangan mendirikan Jumat. Ya, karena waktu itu kan Kanjeng Nabi ketika di Mekah itu mustahfian fiha, secara sembunyi. Jadi ketika Nabi diperintah untuk melaksanakan sholat Jumat oleh Allah ketika kepulangan dari Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi melaksanakannya secara mustahfian, secara sembunyi. Dan waktu itu walam takum, tidak mendirikan Jumat Kanjeng Nabi di kota Mekah lifaqdil adadi, karena sepinya bilangan, artinya bilangan jamaah, bilangan para sahabat belum bisa mencukupi untuk mendirikan Jumat. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi mustahfian secara sembunyi-sembunyi. Bahkan wa awwalu man aqama bil Madinah, bahkan sebelum Nabi hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah Pak, di kota Madinah itu sudah ada yang dinamakan sholat Jumat. Tuh, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, di kota Madinah terlebih dahulu mendirikan sholat Jumat. Siapa? Yaitu seorang sahabat yang bernama As'ad bin Jararah. Itu pertama kali As'ad bin Jararah mendirikan sholat Jumat di kota Madinah. Qabla hijrati, sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah adalah As'ad bin Jararah di Qaryatin alam Mail, yaitu tepatnya di kampung Naqiul Khidmah ala Mailin, sekira-kira 1 mil jaraknya dari kota Madinah. Nah, wa sholatuha afdalus sholati, dan sholat Jumat menjadi best of the best setiap sholat. Jadi paling utama itu sholat Jumat Pak. Makanya syaratnya Jumat itu kan berbagai syarat dan berbagai ketentuan, karena best of the bestnya sholat. Abdulus sholawati wa sumiyat bidalika, dan Jumat diberikan nama Jumat itu listima'in nasilaha, karena kumpulnya setiap manusia kumpul disebut dengan Jumat. Auli anna adam istima'a fiha ma'a hawa min Muzdalifah, atau karena sebabnya Kanjeng Nabi Adam kumpul bersama Siti Hawa di Muzdalifah disebut dengan Jum'ah. Falidalika, oleh karena itu sumiat jam'an, dinamakan hari Jumat dengan cara atau dengan bahasa kumpul. Berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya, tatkala diserukan, lis-sholati, untuk mendirikan salat, min yaumil jumu'ati, di hari Jumat, fas'au, bahasa Al-Qur'annya, maka bersegeralah, berangkatlah, dirikanlah, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa darul bait, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah aktivitas. Saking wajib-wajibnya melaksanakan sholat Jumat wajib. Nah, sholatul adha raq'atani, wa sholatul fitri raq'atani, wa sholatus safari raq'atani, wa sholatul jum'ati raq'atani tamamun
ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat itu bilangan rakaatnya 2 rakaat. Lah kenapa harus 2 rakaat padahal ini best of the best salat, dilaksanakan dikerjakan di waktu duhur, yang mana duhur itu bilangan rakaatnya 4 rakaat. Kenapa Jumat mesti 2 rakaat? Nah itu kan, padahal ini afdhalus sholawat, yang paling utama, yang paling hebat adalah sholat Jumat, tapi kenapa mesti 2 rakaat? Sedangkan di hari-hari biasa duhur 4 rakaat. Lah ini dalam satu hadis dikatakan sholatul duha rakaatani, sholatul fitri rakaatani, sholat safa 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, tamamun 2 rakaat, bahkan tamamun secara sempurna, ghairu qasrin tanpa diringkas. Artinya ya sudah 2 rakaat tanpa diringkas. Ala lisani nabikum, itu dari lisan Nabi kita semua, kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah seperti itu 2 rakaat, jadi nggak bisa ditawar. Nah makanya kan nanti ada yang disebut dengan khutbah Jumat. Nah ini Pak yang dimaksud itu. Nah khutbah Jumat itu kan 2 khutbah. Dalam Jumat itu ada 2 khutbah. Ini khutbah wajib doh. Beda dengan khutbah Idul Fitri, beda dengan khutbah Idul Adha, itu mah sunat. Bapak mengerjakan besok sholat sunat Idul Adha, setelah itu Bapak mau khutbah atau enggak, mau mendengarkan atau enggak, itu gak ada masalah. Toh itu mah hanya sebatas sunat. Sholat sunat Idul Adha, besok Bapak berangkat misalkan dalam satu perjalanan, atau kemarin Bapak mudik ke kampung masing-masing, terus di jalan Bapak masih lebaran, artinya belum sholat sunat Id, masih dalam perjalanan, ya sudah Bapak mampir ke rest area, sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat sendiri, gak apa-apa. Jadi gak mesti khutbah. Besok sholat sunat Udhiyah, sholat sunat Idul Adha, Bapak misalkan dalam satu perjalanan, di tengah perjalanan jam 6:30 Bapak masih dalam perjalanan, mau mampir ke masjid Tanggung, karena di tol nggak ada masjid, hanya Bapak masuk rest area, niat saya sholat sunat Idul Adha 2 rakaat, jadi nggak ada masalah, nggak ada khutbah, nggak ada masalah nggak pakai baju baru, nggak ada masalah nggak baju koko, yang penting nutupin aurat. Nah itu sholat sunat Idul Fitri atau Idul Adha. Beda lagi dengan sholat Jumat Pak. Di dalam sholat Jumat itu ada wajib khutbah 2. Khutbah 2 itu kan khutbah 2 kali. Yang pertama si khotib berdiri, terus duduk antara 2 khutbah. Andai kata si khotib ini nggak duduk, berarti nggak sah khutbahnya. Wajib tutup aurat, wajib punya wudhu, wajib jauh dari najis. Ini si khotib. Terus nanti berdiri kembali. Ini disebut dengan dengan khutbah 2. Dalam satu riwayat ternyata ini 2 khutbah Pak, pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Sholat Jumat kan tadi berapa rakaat? 2 rakaat. Khutbah 2 menjadi pengganti 2 rakaat sholat duhur. Jadi pas 4 rakaat, cuma 2 rakaatnya diganti dengan khutbahnya. Makanya karena khutbah 2 ini sholat sifatnya, ketika kita tidak mendengarkan khutbah, lagaut bahasanya, berisik, bermain-main, maka tidak ada Jumat bagi dia. Sering dengarkan ketika Bilal ngomong, wahai orang-orang, wahai para jamaah, ketika khutbah ketika imam naik ke mimbar, maka dengarkanlah, faqad lagaut, ketika kalian bercanda atau berisik, faqad lagaut, maka tidak ada Jumat bagi kalian. Itu kan bahasanya, karena itu adalah 2 rakaat sholat duhur Pak. Makanya ketika khutbah 2 jangan ngaco, ini mah khutbah yang nerangin nikah, ngaco ini, nerangin 17 Agustus, nerangin politik partai, dah ngaco, berarti Jumatnya tidak sah. Wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat duhur kembali ya. Keras Pak Fatul Muin. Karena apa? Sholat Jumat itu wajib,
harus benar aturan dan tata caranya. Jangan sampai kita salah melaksanakan sholat Jumat, ternyata status Jumatnya tidak sah, sholat duhur pun kita tidak mengerjakan di hari itu. Inilah sholat Jumat. Makanya sholat Jumat itu 2 rakaat katakannya Nabi, yang 2 rakaat lagi itu dengan khutbah 2. Nah, nanti di depan di bab khutbah akan lebih jelas tentang masalah khutbah 2 di sholat Jumat. Nah, ini syarat wajib sholat Jumat hadirin. Tajibu Jum'atun ala kulli mukallafin. Wajib sholat Jumat ke setiap orang mukallaf. Siapa mukallaf? Aivaligin, orang yang sudah balik, akilin, orang yang berakal, zakarin, laki-laki, hurin, merdeka. Zakarin, laki-laki. Di sini ada bahasa zakarin, laki-laki. Wajib sholat Jumat kepada laki-laki. Atuh falatalzamu ala unsa wa hunsa, maka tidak wajib sholat Jumat kepada wanita, bahkan wahunsa, kepada banci. Sudah sesoleh-solehannya apa, sepinter-pinternya wanita, ketika sholat Jumat tidak wajib bagi mereka untuk mengerjakan sholat Jumat, apalagi jadi khotib Jumat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sekalipun jamaahnya wanita, tetap yang namanya wanita tidak wajib untuk khutbah. Pernah kemarin yang sempat viral di pondok pesantren Al Zaitun, saya katakan nih, nggak apa-apa direkam. Sempat viral bahwa bakal nanti ada khotib Jumat itu wanita kan, yang di Kuningan itu kan. Nah itu bagaimana prinsipnya? Bermadhab kepada Bapak Soekarno. Sedangkan madhab itu kan istihad itu 4, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, nggak akan keluar dari situ. Akhir zaman, ya Allah ya Rabbi akrim. Makanya hati-hati ketika anak kita dimasukkan ke pondok pesantren, harus jelas sanad gurunya. Yang sering saya bilang itu harus jelas sanad gurunya, sanad keilmuannya, biar jelas, jangan sampai salah masuk. Dan itu kan di situ dicantumkan suatu saat nanti seorang wanita itu akan menjadi khotib Jumat. Lah ini kan sudah ngaco, sudah menyalahi aturan. Jelas setiap ilmu fikih mengatakan wanita tidak wajib Jumat, bahkan tidak sah khotibnya wanita sekalipun jamaahnya wanita. Contoh gini Pak, jangan kita ngomong masalah Jumat itu yang wajib, yang sunat saja. Di satu kampung itu ada sholat id, baik fitri atau adha. Ketika sholat idul fitri, idul adha itu yang jamaahnya khusus wanita nih, khusus semua jamaahnya wanita. Nah, berarti kan imamnya wanita. Nah, itu sholat gak ada masalah, idul fitri wanita dengan wanita. Tapi syaratnya satu, jangan ada khutbah. Itu kan jangan ada khutbah, karena khutbahnya, karena jamaahnya wanita, imamnya pun wanita. Ya sudah, selesai sholat ya sudah, nggak ada khutbah, karena wanita dilarang untuk berkhutbah. Kalau masalah untuk ceramah, pengajian wanita nih menyampaikan ilmu, itu gak ada masalah. Tapi kalau untuk khutbah ini bermasalah. Ya, jadi untuk wanita tidak ada Jumat, artinya tidak wajib Jumat. Ya. Syarat Jumat wajib itu yang selanjutnya, wajib melaksanakan Jumat adalah mutawatinin bimahalil jumu'ati la yusaffiru mim mahali iqamatiha syaipan wasitaan illa lihajatin kajarotin wajiyarah. Mutawatinin bimahalil jum'ah, orang pribumi yang menempati satu kampung yang mana di kampung itu ada sholat Jumat. Nih perhatikan, syarat wajib Jumat itu mutawattinin bimahali Jumatin, orang asli situ yang mana di kampung itu didirikan Jumat, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Orang itu asli orang situ,
lahir di situ, berdomisili di situ, tidak pindah ketika ada hujan, tidak pindah ketika musim kemarau, rumahnya di situ, titik di situ, berarti wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat Jumat. Penduduk asli. La yusafirun min mahali iqamatiha soifan wasitaan. Nah, dia tidak pernah bepergian, bahkan rumahnya di situ tidak pernah berpindah-pindah. Ketika musim hujan atau musim kemarau, ia tetap di situ. Artinya di situ nggak pernah pindah-pindah. Ghairu ma'durin, yang tidak bagi dia itu suatu udur. Binahwi maradin min a'dhari alladhi marad fil jamaah fala talzamu alam maridin, maka tidak wajib sholat Jumat kepada orang yang sakit. Ilam yahdur ba'da zawal mahalla iqamatiha wa tanakidu bima'dur. Tidak wajib Pak sholat Jumat itu bagi bapak yang berdomisili di Mustika asli, berKTP di sini, itu tidak wajib Jumat ketika bapak dalam keadaan sakit. Tapi sakitnya disyaratkan sebelum berangkat ke masjid. Andai kata kalau bapak lagi duduk di masjid sakit, tetap wajib Jumat, terkecuali sakitnya darurat. Bapak lagi duduk di masjid nunggu adzan Jumat, bapak langsung pingsan, harus dibawa ke rumah sakit, maka itu darurat disebutnya, tidak wajib Jumatan bagi bapak, tapi wajib untuk sholat duhur. Satu ya. Jadi mutawatinin bimahalil Jumati, orang penduduk asli yang memang tempat tinggalnya di situ, tidak pernah pindah ketika musim hujan, tidak pernah pindah ketika musim kemarau. Itu wajib ketika hari Jumat, wajib bagi mereka untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, watajibu ala muqimin bimahali iqamatiha ghairi mutawatinin. Golongan yang kedua wajib ala muqimin, orang yang berdiam diri di mahali iqamatiha, di tempat yang didirikan Jumat, ghairi mutawatinin, sekalipun orang itu tidak berdomisili di kampung tersebut, wajib Jumat. Kalau di kita contoh orang yang ngontrak, ya kan? Orang yang ngontrak kan itu bukan kampung asli, dia hanya numpang. Maka wajib bagi dia ketika hari Jumat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Wah, mentang-mentang, saya mah di sini ngontrak, bukan penduduk asli, nggak wajib saya sholat Jumat. Nah ini tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Contoh seperti santri Pak. Santri itu kan disebutnya itu orang yang mukim tapi tidak berdomisili di situ. Ya kan, santri kan pasti suatu saat nanti bakal pulang ke kampung masing-masing kan. Nah, bagi golongan ini, santri yang ada di pondok pesantren atau orang yang ngontrak, sekalipun yang ngontraknya kiai, wajib bagi dia untuk melaksanakan Jumat, tapi tidak sah, tidak wajib ketika mendirikan Jumat. Tuh, saya ulangi, santri orang kiai tapi bukan domisili asli di kampung situ, wajib bagi dia melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak wajib, tidak sah mendirikan Jumat. Nanti ada di situ bab syarat sah mendirikan Jumat. Maka salah satu syarat sah mendirikan Jumat itu harus mutawatinin bi bahalil Jum'ah, bukan mutawatinin bukan mukimin ala ghairi mutawatinin, bukan orang pendatang, bukan orang yang ngontrak. Sekalipun kiai, contoh gini lah Pak. Di blok G ini kan belum ada Jumatan, ya kan? Contoh misal. Di blok G ini ada satu orang pengontrak, bahkan bukan satu orang, 40 orang semuanya ngontrak. 40 orang ini semuanya paham tentang masalah Jumat, paham tentang masalah ilmu fikih. Ketika mau mendirikan Jumat, ini 40 orang ini sudah sah layak mendirikan Jumat, tapi statusnya adalah ngontrak. Nah, satu, bagi dia wajib Jumatan. Dua, bagi mereka yang 40 tadi tidak bisa mendirikan Jumat di blok G.
dirikan Jumat aja lah karena sudah ada 40 orang yang pinter-pinter semua, tapi statusnya ngontrak, maka ini tidak sah, diblokir. Ada Jumatan karena yang mendirikannya itu bukan orang situ tapi pendatang. Paham? Tetap wajib sholat Jumat, tapi tidak ketika akan mendirikan Jumat tidak sah untuk mendirikan Jumat. Nah, ala muqimin bi mahal iqamatiya ghairu mutawatinin, wajib Jumatan itu kepada orang yang berdiam diri di tempat di mana di kampung tersebut diadakan Jumat. Kaman aqama bi mahali Jumatin arba'ati ayamin fa aksara, seperti orang berdiam diri menempati tempat itu arba'ata ayamin 4 hari fa aksara atau lebih lama, wa huwa ala azmil audi ila watinihi walau ba'da mudatin tawilah, walaupun suatu saat nanti dia akan kembali ke kampung halamannya dengan waktu yang cukup lama, tetap bagi dia wajib untuk sholat Jumat, sekalipun dia pulangnya setahun sekali, sekalipun pulangnya sebulan sekali, itu wajib sholat Jumat. Nah, terkecuali bagi musafir. Nah, musafir itu kan nggak wajib sholat Jumat, Pak, musafir, tapi dengan syarat musafirnya itu nggak lebih dari 4 hari. Misalkan Bapak berangkat silaturahmi ke Lampung, berangkat hari Rebo, nyampe Lampung hari Kemis, hari Jumat Bapak masih di Lampung, berarti Bapak baru 3 hari. Bapak nggak mau Jumatan nggak ada masalah, nggak Jumatan karena dalam keadaan musafir, ya kan? Tapi tetap Bapak wajib sholat duhur loh, awas ada Jumatan enggak, sholat duhur enggak, ya kan? Artinya nggak Jumatan nggak apa-apa. Nah, tapi ketika sudah lewat 4 hari maka disebut dengan muqimin ghairi mutawatinin tadi, orang yang menempati di situ lebih dari 4 hari wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Ya. Begitupun wajib sholat Jumat wa ala muqimin mutawattinin bimahalin yasma'u minhun nida, wajib bagi orang yang mukim mutawattinin, orang mukim asli, penduduk asli, di mana di tempat itu yasma'u minhun nida, terdengar suara adzan Jumat, wala yablughu ahlahu arba'ina, tapi di kampung itu tidak mencapai 40 orang, fatal jamuha Jumat, wajib Jumat. Penduduk asli tapi masyarakatnya kurang dari 40 orang, wajib nggak bagi dia sholat Jumat? Wajib nggak? Ini blok G nih, misalkan nih blok G ini warganya ada 35 orang misalkan, berarti kan tidak cukup untuk mendirikan Jumat, karena salah satu mendirikan sholat Jumat itu harus dengan 40 orang. Sedangkan di blok G maksimal orangnya itu ada 35. Ketika akan mendirikan Jumat otomatis dia nggak bisa mendirikan Jumat karena kekurangan orang. Apakah bagi warga blok G wajib nggak ketika datang hari Jumat untuk Jumatan? Wajib nggak? Wajib. Wajibnya kemana? Yasma'u minhun nida, ketika terdengar suara adzan di blok H, ada Jumatan kan di blok H, terdengar suara adzan, wajib blok G Jumatan ke blok H. Gitu. Di blok E ada Jumatan, blok G mendengar suara adzan Jumat, blok G wajib berangkat ke blok E untuk Jumatan. Di Matagara, Masjid Matagara terdengar suara adzan Jumat, ada Jumat, warga blok G wajib Jumatan ke tempat Matagara. Seperti itu. Suatu kampung belum mampu untuk mendirikan Jumat, belum cukup untuk mendirikan Jumat, ketika dia mendengar suara adzan di kampung sebelah, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat Jumat. Itu wajib, tetap wajib bagi kita. Jangan mentang-mentang diblokekan, diblokekan nggak ada sholat Jumat, berarti tiap Jumat kita nggak wajib Jumatan kan, karena diblokir nggak ada Jumatan. Wa ala muqimin mutawattinin fi mahal yasmu minhun nida, tuh bahasanya wajib ketika mendengar suara adzan di kampung sebelah, di blok sebelah, wajib bagi warga blok G untuk mengerjakan sholat Jumat. Justru saya mah yang unik, Pak,
Ini ada satu kampung yang tidak wajib Jumatan. Kalau nggak tahu kalau sekarang nambah atau enggak. Ketika dulu di Cianjur ada satu kampung terpencil yang arah ke Sukabumi disebut Jesbrong sebelah sini. Jesbrong kalau nggak salah. Itu kampung dari jalan raya itu naik ke gunung, Pak. Jauh. Nah, itu di situ kebetulan istrinya Kiai Pasir Angin, Kiai Heri, kebetulan orang situ. Pas ke situ di itu kampung, kakaknya kepala keluarganya itu kalau nggak salah sekitar 25 apa 27 kakak lah di situ. Itu kampung cuma satu-satunya. Jauh ke gunung sudah nggak ada kampung, ke bawah pun jauh. Nah, ketika hari Jumat satu kampung ini nggak wajib Jumatan. Nah, kenapa? Satu, orangnya memang kurang dari 40 untuk mendirikan Jumat. Kedua, dia nggak pernah mendengar suara adzan Jumat di kampung lain karena jauh. Berarti ini kampung nggak wajib untuk Jumatan. Itu di Jesbrong, Cianjur. Nah, wallahu alam sekarang mah udah nama atau belum. Itu zaman dulu kalau nggak salah sekitar tahun 2008 atau 2007 lah. Nah, tetap ya yang namanya sholat Jumat walaupun tidak memenuhi standar satu kampung, wajib untuk kita melaksanakan sholat Jumat di kampung sebelah. Nah ini, walakin latan akidul Jum'atu bihi, tidak jadi, artinya tidak sah mendirikan Jumat. Ai bimukimin ghairi mutawattinin, bagi orang yang mengontrak ataupun orang yang mukim tapi tidak berdomisili di tempat tersebut. Nah, tadi seperti tadi, orang tadi kan mendirikan Jumat itu Pak, syaratnya itu 40 orang. Wajib untuk mendirikan Jumat itu 40 orang. 40 orang ini harus yang memang paham, ahli agama, paham tentang pikiran dan sebagainya. Nah, kalau 38, 39 minus tetap gak jadi sholat Jumat, artinya nggak boleh mendirikan Jumat. Nah, seperti yang kasus tadi, ada 40 orang tapi statusnya ngontrak, walaupun sudah pintar tapi tidak bisa untuk mendirikan sholat Jumat. Wala bi mutawattinin kharija baladi iqamatiha. Tuh. Begitupun orang yang pribumi kharija baladi iqamatiha, keluar dari kampungnya untuk mendirikan Jumat, ini nggak bisa. Contoh gini Pak, Blok H An-Nur itu ada orang 20 orang, berarti belum sah untuk mendirikan Jumat, ya kan? Warga Blok G ada 20 orang, berarti di sini tetap sama, nggak bisa mendirikan. Di Blok H pun nggak bisa didirikan sholat Jumat karena masing-masing kampung itu kekurangan orang, hanya 50%. Lah, kata tokoh setempat di situ, udah sekarang mah supaya ini Blok G dan Blok H jadi Jumatan, terserah mau di Blok G atau di Blok H, udah kita gabung. Misalkan Blok H 20 orang, Blok G 20 orang, jadi total 40 orang. Terus mendirikan Jumat dengan di sini 20, dari sana 20. Nah, kira-kira itu sah nggak Jumatannya? Tuh. Lah, wala bi mutawattinin kharija baladi iqamatiha latan akidul Jum'ah, tidak sah Jumatannya Pak, tidak sah. Tuh, ayo cuma 20 digabung bersama blok lain untuk mendirikan Jumat, maka Jumatannya tidak sah. Ngeri. Makanya saya tuh kadang-kadang Pak ya, kalau di Perum itu sudah memenuhi standar atau belum gitu kan sholat Jumat itu kan, itu apakah 40 orang ini ketika mereka hari Jumat ini yang pendirinya nih, pendiri 40 orang Jumatan ini hadir apa enggak ketika sholat Jumat? Nah, itu pendiri-pendirinya nih yang saya tanyakan itu kan. Lah ini kan ngeri. Nah, inilah sholat Jumat Pak. Maka tidak sah ya seseorang ada di kampung 20, terus di mana di kampung sebelah 20 untuk mendirikan Jumat, itu tidak sah. Tapi tetap wajibat alai bisimaini daiminha, wajib bagi mereka untuk mengerjakan sholat Jumat. Wajib bagi mereka
tapi tidak wajib bagi mereka untuk mendirikan sholat Jumat. Wajib Jumatan tapi tidak sah untuk mendirikan Jumatan. Nah itu sudah beres tentang masalah syarat wajib Jumat. Jadi intinya syarat wajib Jumat itu yang pertama mukim yang memang berdomisili asli di situ. Yang kedua mukim tapi tidak berdomisili, artinya ngontrak atau pendatang tapi yang akan balik lagi tetap wajib. Yang ketiga mukim yang tidak cukup 40 orang wajib untuk sholat Jumat tapi tidak wajib untuk mendirikan sholat Jumat. Nah, bereslah ya, itu tentang masalah syarat Jumat. Nanti kita akan bahas tentang syarat sah. Syarat sah Jumat itu adalah banyaklah, diantaranya tadi harus dengan 40 orang. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau dengan pabrik itu kan, apakah sah atau tidak? Kan Bapak kan kalau hari Jumat kan pasti Jumatan di pabrik kan? Sah atau tidak? Wallahu alam itu mah. Tanyain ke pendirinya Pak, tanya bukan hanya ke saya. Ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Keistimewaan salat Jumat itu al-Jum'atu hajjul fuqara. Jumat itu menjadi ibadah hajinya para fakir. Yakni dahabul ajijina anil haji ila Jum'atin. Berangkatnya orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka berangkatlah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, maka itu huwalahum kal haji fi husulis sawab, sama itu pahalanya dengan hasilnya haji walaupun beda tingkatan. Bapak gak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, harus menunggu 27 tahun sampai 30 tahun, maka di hari Jumat menjadi hajinya bagi kita orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat ke Baitullah, maka muliakanlah hari Jumat dengan cara apa? Mendirikan atau melaksanakan sholat Jumat. Itu fadilahnya. Sebaliknya bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa ada udzur, Bapak nggak berangkat nih, tadi sudah memenuhi syarat untuk sholat Jumat tapi Bapak tidak berangkat karena di Indonesia Pak hukumnya adalah hukum demokrasi, tidak diterapkan hukum syariat Islam, maka aman-aman saja kan. Bapak mau lagi Jumatan tidur, Bapak mau dagang pas Jumatan, nggak ada masalah, Indonesia kok negara bebas. Tapi kalau diterapkan hukum Islam dalam syariat Islam itu ngeri Pak. Sholat Jumat tadi kan dibilang abdalus sholat, best of the bestnya sholat, paling wahnya sholat. Ketika seseorang meninggalkan sholat Jumat, kalau fil mazmu yustahabu liman tarokal Jumati bila udlin, disunatkan bagi orang yang meninggalkan Jumat bila udrin, tanpa ada udur. Satu, ayyatasoddaqo bidinarin, dia wajib bersedekah dengan ukuran 1 dinar. 1 dinar Pak, Bapak nggak Jumatan itu didendanya 1 dinar. 1 dinar kalau di Indonesia kan itu 4 gram emas. 4 gram emas, emas murni. Kalau sekarang emas murni yang paling murah aja 500, 5 kali 2 udah 2 juta. Bapak berarti kalau Bapak nggak sholat Jumat itu didenda 2 juta Pak. Pabrik atau habis UMR habis setengahnya pakai bayar sholat Jumat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. 2, kalau Bapak nggak mampu 1 dinar au binisfihi atau setengah dinar berarti 1 juta. Nah itu didenda. Kalau Bapak nggak sholat Jumat, dendaannya 1 dinar. Itu denda dunia, apalagi nanti denda akhirat. Wallahu alam, urusan Allah. Dosa ya dosa. Ya, gitu kan? Nah, itu. Jadi saking wajib-wajibnya kita mengerjakan sholat Jumat. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja tentang masalah syarat wajib Jumat. Insyaallah akan kita bahas tentang masalah syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat. Silakan, ada pertanyaan terkait masalah sholat Jumat? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat Jumat itu Pak wajibnya berjamaah. Jadi nggak sah kalau nggak berjamaah, satu poinnya. Jadi nggak ada yang namanya qadha Jumat, nggak ada qadha Jumat. Terus untuk mendirikan Jumat itu kan itu syaratnya harus 40 orang, ya kan? 40 orang ini harus dengan 40 orang ini ketika dia Jumatan itu yang 40 ini harus ada yang mendirikannya tuh, yang mendirikannya harus, jadi jangan bepergian, harus ada karena untuk mensahkannya Jumat seluruh muslim gitu yang hadir di situ. Ketika tidak sah berarti tidak sah semuanya. 40 orang ini kan wajib dia punya ilmu, menguasai ilmu fikih, wajib dia paham tentang sholat Jumat dan lain sebagainya lah, seperti itulah ya. Artinya disebut kiai, ustadz lah bisa untuk mendirikan Jumat. Itu harus 40. Adakah kaul yang membolehkan atau meringankan gitu, ya kan, seperti itu kan pandangannya. Ketika kita akan mendirikan sholat Jumat, adakah kaul yang meringankan untuk mendirikan sholat Jumat selain 40 orang gitu kan? Nah, dalam fikih Pak, fikih itu luas, nggak terpaku dengan satu kaul. Kalau kita bongkar untuk mendirikan sholat Jumat, mendirikan dari kitab Madzhabul Arba'ah itu Imam Syafi'i dan Imam Hambali ketika di satu kampung, satu desa akan mendirikan Jumat, maka syaratnya adalah harus 40 orang, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yang kedua, madhab Imam Hanafi hanya cukup dengan 4 orang. 4 orang saja sudah cukup untuk mendirikan Jumat. 4 orang nih pendiri Jumat ini sudah sah. Yang keempat, Imam Malik itu kurang dari 40 gak ada masalah, mau 8, 21, 2, yang penting kurang dari 40, Imam Malik itu boleh untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah syaratnya Imam Hanafi nih mungkin yang kita tanggapi Pak di daerah mana aja lah yang Jumatan itu, saya yakin nggak ada yang berhadap ke Imam Syafi'i untuk mendirikan sholat Jumat karena susah Pak. Kalau kita mencari 40 orang penduduk asli tadi, di situ penduduk asli kampung 40 orang semuanya pinter, gak ada. Yakin saya nggak ada. Pasti bermadhabnya kepada Imam Hanafi yang hanya 4 orang. Kalau 4 orang mah bisalah kita cari ya kan di satu kampung itu. Karena kan Imam Hanafi itu tidak menyaratkan iqamatul Jum'ah. Imam Hanafi tidak menyaratkan iqamatul Jumat, tidak menyaratkan iqamatul Jumat, berdirinya Jumat itu bi ambiyatul balad, dalam satu desa itu dengan 40 orang, dan hanya mensyariatkan iznul imam. Imam Hanafi nih kalau Bapak mau mendirikan sholat Jumat dengan 4 orang dengan syarat iznul imam, ada izin dari imam atau sultan atau kalau sekarang instansi MUI atau Depag, dengan catatan membuka pintu untuk masyarakat. Itu boleh. Bapak silakan, misalkan di pabrik nih ada sholat Jumat gitu kan, mungkin berpatokan kepada Imam Hanafi, yang mana Imam Hanafi itu tidak menyaratkan iqamatul Jum'ah tapi mensyaratkan idnul hakim. Mungkin pabrik itu sudah minta izin ke MUI, ke Depag, sudah sudah dilihat ini memenuhi syarat, sudah dirikan Jumat di pabrik, mungkin seperti itu. Itu kaul Imam Hanafi. Adapun kalau Imam Syafi'i tetap tidak sah sholat Jumat ketika pendirinya kurang dari 40 orang. Itu kaul Imam Syafi'i. Nah kalau madhab Hanafi 4 orang jadi. Nggak gampang fikih Pak. Jadi fikih itu jangan terpaku dengan satu kaul. Ya, jangan terpaku dengan satu kaul. Fikih itu 4 madhab loh, luas, semuanya luas. Fikih itu nggak akan habis. Pikir itu nggak akan habis. Ketika satu kaul di sini mendok, kita cari kaul yang lain. Ada kaul yang lain. Nah itulah kalau kita ngaji ilmu fikih. Jadi sekali lagi, madhab Imam Hanafi membolehkan mendirikan Jumat dengan 4 orang sah dikatakan sholat Jumat. Itu seperti itu ya. Udah paham ya? Ini silahkan. Kalau mau mendirikan Jumat harus 4 orang. Nah, karena ada lagi permasalahan itu nanti di depan bakal ketemu dengan yang namanya di satu blok, di satu kampung ada 2 Jumat. Ini bagaimana hukumnya? Karena seperti itu. Contohlah kalau di blok G sama blok H kan masih istilahnya satu blok ya. Nah, itu bagaimana kalau ada 2 Jumat?
Nah ini kan permasalahannya dalam kitab Fathul Mu'in terutama Imam Syafi'i itu kedua-duanya bisa dikatakan sah kalau takbiratul ihramnya imam lafaz akbar Allahu akbar itu bareng, ada semacam itu. Kalau nggak bareng berarti salah satunya nggak sah. Misalkan nih ini bicara kosong, di blok G sama blok H ada Jumatan, di sini Jumatan, di sana Jumatan, takbirnya imam ini Pak, usolli pardo Jumati rokataini ustaqbilal berarti imaman, harus imaman, wajib tuh si imam Jumat ini wajib dia meniatkan menjadi imam. Kalau nggak jadi niat imam arti nggak sah sholatnya. Beda dengan konteks sholat berjamaah. Sholat berjamaah biasa si imam tidak meniatkan menjadi imam pun sudah jadi berjamaah. Tapi kalau Jumat si imam nggak niat menjadi imam sholat Jumat tidak sah Jumatannya. Tuh bedanya di situ. Nah, ketika Allahu Akbar, barnya itu harus bareng dengan imam yang di blok H. Kalau nggak sama berarti ini nggak sah Jumatannya. Tuh, nah nanti dibahas lah di depan. Nah ya, keburu siang nih. Udah cukup ya? Cukup? Baik, terima kasih. Insya Allah akan kita bahas di sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah.